Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadhani, NIM dari 2311050018. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan cara penginstalan Omeka dan cara penggunaannya. Baik, langkah yang pertama kita pergi ke file dulu. Nah, sebelumnya saya telah menyiapkan bahan untuk penginstalannya. Di sini ada beberapa bahan, yaitu terdiri dari 6. Teman-teman bisa mendownloadnya terlebih dahulu di Chrome atau lain sebagainya. Langkah yang pertama yaitu kita klik pada bagian exam, klik 2 kali. Selanjutnya kita klik next. Pada bagian ini kita cukup menceklis pada bagian MySQL dan PHP MyAdmin saja. Jadi bagian ininya kita hilangkan saja. Ini juga. Nah, cukup 2 saja, yaitu MySQL dan PHP MyAdmin. Selanjutnya, teman-teman bisa mengklik next. Selanjutnya next juga. Ini kita biarkan saja. Nah, pada bagian ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah muncul bagian seperti ini kita biarkan saja terchecklist, lalu selanjutnya kita klik pada finish. Kalau muncul seperti ini kita klik pada minimize saja. Selanjutnya kita ke file tadi, kita klik pada untuk bagian PHP Imagic, double klik saja. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah yang selanjutnya yaitu kita scroll saja ke bawah, scroll lagi, lalu kita cari php_imagic. Pada bagian ini kita klik saja, lalu klik kanan. Setelah itu teman-teman bisa mengklik pada extract to a specific folder ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengekstraknya ke lokal C. Kita klik aja pada tanda tanpa ini. Lalu di sini kita cari exam. Setelah itu di sini kita cari PHP ini. Kita klik lagi pada bagian ini. Setelah PHP kita klik pada bagian ini. Nah, setelah itu klik OK. Langkah yang selanjutnya yaitu kita blok pada bagian mulai dari core ini. Ini kita klik shift, klik panah ke bawah. Ini kita blok saja sampai sampai ini.
Oke, setelah kita blok semua yang tadi dan kita hilangkan pada php underscore image ini, selanjutnya klik kanan, lalu klik pada bagian yang extract to specific folder ini. Baik, selanjutnya yaitu klik pada local C tadi, lalu kita cari exam. Selanjutnya klik pada Apache. Selanjutnya di sini kita cari BIM. Ini kita klik pada BIM ini. Setelah itu kita klik OK. Oke, kita tunggu dulu di sini prosesnya. Oke, selanjutnya setelah itu ini kita close saja. Lalu kita pada bagian notepad ini kita install terlebih dahulu. Double klik. Selanjutnya klik OK. Klik next. Selanjutnya setelah itu next lagi. Nah, pada bagian ini kita biarkan saja, klik next lagi. Ini juga kita biarkan saja, klik install. Setelah muncul pada tampilan seperti ini, selanjutnya kita hilangkan saja centangnya ini, klik finish. Nah, setelah kita menginstal pada Notepad++ tadi, selanjutnya kita pergi ke local C. Nah, kita klik pada exam. Setelah itu, di sini kita klik pada PHP. Kita scroll ke bawah, cari yaitu PHP yang bagian ini, yang tampilannya seperti ini, yaitu conversion setting. Nah, pada bagian ini kita klik ke kanan. Selanjutnya kita klik pada edit with Notepad++ ini. Kita klik. Sebentar. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu setelah muncul tampilan seperti ini, kita cari bagian 900, mulai dari 927 ini sampai 950. Nah, pada bagian 951 ini kita ketikkan extension sama dengan image. Nah, ini gunanya untuk mengaktifkan image pada exam tadi nanti. Kita klik pada save. Nah, setelah itu kita aktifkan exam yang tadi. Kita klik ini.
Mbak asih, Medan. Nah, setelah ini hijau kita minimize saja. Selanjutnya untuk mengeceknya, kita terlebih dahulu kita pergi ke Chrome dulu. Nah, lalu setelah itu pada bagian ini kita ketikkan localhost. Nah, ini enter saja. Tahap selanjutnya untuk pengecekannya yaitu kita klik pada PHP info ini. Nah, setelah muncul pada tampilan seperti ini, selanjutnya untuk mengeceknya kita scroll ke bawah. Di sini kita cari email. Nah, setelah muncul pada tulisan titik, teman-teman telah berhasil. Oke, kita balik lagi ke file yang tadi. Yang selanjutnya yaitu kita double klik pada image magic ini. Kita tunggukan dulu. Nah, pada bagian ini kita klik pada yang atas ini. Terus klik next. Di sini ada perubahan terlebih dahulu. Nah, untuk merubahnya kita klik pada browse. Nah, kita klik pada local disk C ini. Kemudian oke. Usahakan tampilannya seperti yang ada di video ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Klik next lagi. Pada bagian ini kita cukup menceklis yang ini saja. Jangan lupa untuk menceklis yang ini. Setelah kita checklist pada bagian install legacy ini, kemudian klik next, klik install. Nah, di sini kita tunggu dahulu. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini kita hilangkan saja checklistnya, lalu klik finish. Baik, setelah ini selanjutnya kita ke Ghostscript ini. Nah, pada bagian ini kita double klik lagi seperti yang tadi. Nah, setelah muncul pada tampilan awalnya seperti ini, di sini kita klik saja next, lalu agree. Ini tidak usah kita ubah, kita klik saja langsung install. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini kita hilangkan saja, lalu kita klik finish. Nah, pada bagian ini kita klik OK saja. Oke, setelah Ghostscript tadi, langkah selanjutnya yaitu double klik pada Omeka ini.
selanjutnya kita klik, yaitu klik kanan. Setelah itu kita cari ekstrak yang ini, yang seperti ada di video ini ya. Nah, setelah itu kita mengekstraknya ke lokal C, exam, kita cari htdocs. Kita cukup mengkliknya pada bagian ini. Selanjutnya, setelah teman-teman memilih htdocs ini, klik OK. Oke, di sini kita tunggu dulu prosesnya. Setelah kita ekspor tadi, selanjutnya kita close saja. Ini kita close saja. Lalu kita pergi ke local disk C. Nah, ini di sini kita cek dulu, klik pada exam. Lalu klik pada htdocs. Nah, di sini sudah ada folder Omeka-nya tadi. Untuk menyederhanakannya, kita rubah dulu. Kita rename terlebih dahulu. Sini saya klik ingin mengetik Omeka. Nah, habis itu kita klik enter. Tahu lagi ya. Oke. Setelah kita rename pada Omeka yang tadi, selanjutnya kita masuk pada file Omeka ini. Nah, kita klik Omeka. Setelah itu kita cari application, klik lagi. Selanjutnya kita cari library res ini, kita klik. Kita klik lagi pada bagian Omeka ini, kemudian cari file, klik file. Selanjutnya klik derivatif ini, klik pada bagian strategi. Oke, setelah muncul file seperti ini, selanjutnya pada file eksternal Magic PHP ini, kita klik kanan. Setelah itu kita klik pada edit with notepad++ ini. Nah, oke, pada selanjutnya yaitu kita pilih pada bagian yang nomor 16 ini, lalu kita arahkan kursornya ke sini. Nah, pada bagian ini ada perubahan. Di sini kita ketikkan magic . Nah, di sini kita ketikkan setelah diketik magic tuh kasih titik baru exe. Nah, di sini jangan sampai menghilangkan ini titik komanya ini. Oke, kita arahkan kursor ke sini. Nah, selanjutnya pada bagian
nomor 42 ini ada sedikit perubahan, yaitu pada bagian ini kita hilangkan, ini saya hapus dari belakang dulu. Nah, setelah itu kita ketikkan CMD seperti yang ini. Lalu kita ke sini. Selanjutnya kita klik pada Shift. Baik, langkah selanjutnya itu kita close saja pada bagian ini. Ini juga. Nah, close lagi. Ini sudah berhasil perubahan tadi. Selanjutnya kita klik pada exam ini, lalu kita restart ulang lagi. Nah, kita restart lagi karena tadi telah melakukan perubahan. Ini klik lagi, lalu kita ketikkan localhost lagi, localhost. Setelah itu kita klik pada PHP My Admin. Nah, setelah kita restart lagi, ini kita minimize saja. Selanjutnya kita balik ke Chrome. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita membuat database. Klik pada database. Selanjutnya yaitu kita ketikkan di sini. Di sini saya ingin menulis Omeka. Setelah itu klik pada create. Nah, setelah kita membuat database, yang selanjutnya kita ingin membuat username pada database yang tadi kita buat, yaitu kita klik pada ini, bagian ini. Oke, selanjutnya yaitu klik pada add user account ini. Baik, langkah selanjutnya pada username ini kita tulis Omeka saja. Omeka. Pada bagian ini kita pilih lokal. Nah, pada bagian paspor, saya di sini paspornya saya buat rahasia. Di sini juga rahasia. Selanjutnya kita turun ke bawah, yaitu pada global ini kita checklist pada checkout. Kalau udah seperti ini kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita klik pada go. Kita tunggu saja. Ada. Setelah muncul pada bagian ini, kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita ketik di sini localhost. Localhost garis miring Omeka.
Nah, kalau tampilannya muncul seperti ini, di sini kita rubah dulu. Selanjutnya, teman-teman balik ke file lagi, balik ke local C tadi. Setelah itu, klik pada exam ini. Selanjutnya, klik pada htdoc. Lalu, klik pada Omeka. Nah, kalau di sini kita cari pada bagian file DB ini, kita klik kanan. Di sini kita klik pada edit white notepad plus ini. Nah, selanjutnya yaitu pada host ini kita bikin yang kita buat tadi. Di sini tadi localhost. Username-nya tadi Omeka. Passwordnya rahasia. Database-nya Omeka. Selanjutnya kita save. Oke, kita balik lagi ke Chrome yang tadi. Nah, di sini coba kita ketikkan ulang localhost Omeka. Setelah muncul seperti ini berarti berhasil yang tadi. Nah, di sini username-nya saya bikin nama sendiri. Di sini saya bikin Ifla Rahmadani. Passwordnya saya buat rahasia. Di sini rahasia. Nah, pada bagian ini buat email masing-masing. Ini saya buat email saya dulu. Oke, langkah yang selanjutnya ini kita kopikan saja yang pada bagian ini, lalu yang tugas yang pertama kali. Nah, di sini saya buat titelnya yaitu perpustakaan Ini udah masuk UN Imam Boy cek gitu loh. Tapi ini cuma kayak cek aja. Selanjutnya kita scroll saja ke bawah. Lalu untuk mendapatkan bagian ini yaitu kita buka dulu file yang tadi, kita balik lagi. Nah, selanjutnya setelah kita buat klik localhost local C tadi, selanjutnya kita klik pada image magic ini. Nah, untuk mendapatkan lokasinya yaitu kita arahkan kursor di bagian ini. Nah, ini di copy saja. Selanjutnya kita balik ke Chrome tadi. Klik install.
Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti penginstalan Omeka-nya sudah berhasil. Di sini ada public site dan admin dashboard. Selanjutnya kita klik kanan, klik pada open link in new tab. Iya, ada. Betul. Kan itu mencari lokasi. Nah, di sini sudah muncul yaitu OPEC-nya. Selanjutnya kita coba di sini kita coba masuk sebagai pustakawan. Kita klik pada admin dashboard ini. Oke, di sini kita coba masukkan username-nya. Username-nya tadi saya buat Aku coba dikit ya. Passwordnya, lalu klik pada login. Kita selanjutnya untuk memastikan apakah image matching-nya terdetek oleh Omeka, selanjutnya klik pada setting. Setelah diklik pada tes, kalau sudah muncul seperti ini berarti telah berhasil. Nah, setelah berhasil sampai tahap itu, berarti di sini kita telah berhasil menginstalan Omeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu kita masuk cara penggunaan pada Omeka. Pertama, kita pergi ke file Explorer ini. Nah, di sini saya telah menyiapkan bahan latihan untuk penggunaan Omeka Classic. Yang pertama yaitu kita klik kanan. Selanjutnya di sini kita cari ekstrakir. Nah, klik pada bagian ekstrakir yang ini. Kita tunggu dulu. Setelah kita klik ekstrakir tadi, selanjutnya kita pergi ke file yang ini yang sudah kita ekstrak. Bahan latihan pengguna Omeka Classic. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa bahan yaitu film, item digital, header logo, dan seterusnya. Selanjutnya pada bagian bawah ini kita juga perlu memindahkannya ke drive C. Kita double klik saja. Nah, ini kita pindahkan
klik kanan, klik pada extract to folder ini, extract to folder. Selanjutnya kita klik pada drive C. Klik saja pada bagian ini, klik OK. Nah, setelah kita pindahkan ke drive C tadi, selanjutnya ini kita close saja. Selanjutnya kita lihat di drive C. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti sudah berhasil. Langkah yang selanjutnya kita perlu mendaftarkan lokasi file ini ke environment sistem variabel di Windows. Kita klik saja. Selanjutnya pada folder bin kita klik juga. Seperti ini. Selanjutnya kita arahkan kursor ke arah yang kosong. Nah, oke. Ini kita copy, klik kanan, lalu klik copy ini, lalu kita ketikkan varia. Nah, setelah muncul edit the system environment variable ini, klik saja. Pada bagian ini. Nah, di sini kita cari path, lalu klik edit. Selanjutnya untuk membuat variabel barunya kita klik new. Nah, setelah itu pada bagian ini kita klik kanan, lalu klik paste. Selanjutnya kalau sudah, klik OK. Ini juga kita klik saja OK. Nah, ini juga. Oke, selanjutnya yaitu kita ketikkan pada ini, kita cari cmd. Nah, setelah muncul pada compact ini pokoknya, kita klik saja. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita ketikkan fmp. Ini tidak boleh salah. Klik enter. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, yaitu ada FMPEG version 7.1 sampai seterusnya, berarti di sini telah berhasil untuk penginstalan yaitu ada FMPEG version 7.1. Berarti kita sudah berhasil menginstal FMPEG di Windows untuk mendukung Omeka yang tadi. Oke. Selanjutnya ini. Nah, setelah ini kita perlu merestart laptop atau komputernya terlebih dahulu. Jadi, ini kita tutup semua. Close saja. Close lagi. Nah, setelah itu kita klik pada restart. Ini nanti.
Setelah kita restart, berarti kita sudah berhasil penginstalan FmpegNya 100%. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke materi penggunaan Omeka. Di sini kita aktifkan dulu examnya. Di sini kita cari saja XMPP. Oke, kita klik start pada Apache. Oke, setelah ini kita minimize saja. Selanjutnya kita balik ke Chrome. Nah, pada bagian ini kita ketikkan localhost /omeka. Adalah tampilan publik atau OPEC. Sini kita coba masuk sebagai admin. Kita ketikkan lagi localhost /omeka admin. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita masukkan username-nya yang kemarin kita buat. Di sini saya passwordnya rahasia. Selanjutnya login. Baik, setelah masuk ke halaman ini adalah halaman utama dari OPEC-nya, dan ini adalah halaman utama dari dashboard-nya. Nah, untuk mengganti temanya itu kita klik pada admin dan klik pada appearance. Sini kita coba untuk mengganti tema terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa tema, ada Berlin, ada season, dan ini yang tadi dipakai. Nah, di sini kita coba salah satunya terlebih dahulu. Saya coba versi Berlin ini, yang Berlin ini. Kita klik pada use this theme ini. Nah, coba ya kita klik. Nah, otomatis yang Berlin ini ke atas jadi current theme. Di sini kita coba lihat dulu, balik ke halaman yang tadi. Cukup refresh saja pada bagian ini. Nah, otomatis telah berubah. Di sini teman-teman juga boleh mengganti tema yang lain seperti season, juga penggantiannya seperti yang saya klik tadi. Selanjutnya kita coba mengubah temanya yang pada bagian season ini. Kita ketikkan juga seperti yang tadi. Kita klik juga seperti yang tadi. Oke, tunggu sebentar. Nah, setelah muncul pada tampilan ini, coba kita lihat lagi, balik ke halaman yang tadi yang OPEC. Kita refresh pada bagian ini.
Nah, otomatis temanya sudah berubah. Oke, lalu bentar saya matikan dulu ya. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tema yang lain. Nah, di bahan latihan sudah saya siapkan 2 tema. Sini kita buka file lagi. Kita pergi ke bahan tadi. Kita klik pada latihan penggunaan Omeka Classic ini. Nah, di sini kita cari ini, tem public Omeka. Klik saja. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, nah di sini ada banyak tema. Teman-teman bisa mendapatkannya atau mendownloadnya lewat Omeka Classic Theme. Kita lihat dulu. Ketikan Omeka Classic enter. Tampilan seperti ini, kita bisa mengklik yang bagian ini. Tunggu dulu. Nah, di sini sudah tersedia beberapa banyak tema. Teman-teman bisa mendownload untuk tema yang diinginkan. Baik, setelah di-download maka tampilan akan berubah seperti yang tema yang telah saya download ini. Kanan. Selanjutnya klik copy. Setelah itu kita balik lagi ke drive C. Selanjutnya kita klik pada exam. Nah, ini kita klik pada htdoc. Di sini klik pada Omeka. Nah, pada bagian ini klik pada themes atau tema ini. Selanjutnya kita paste pada ini. Oke, setelah itu di sini kita ekstrakir terlebih dahulu. Nah, ini kita ekstrakir. Oke, sudah muncul tampilannya. Yang ini kita hapus saja. Nah, ada bagian refresh terlebih dahulu. Oke, kita geser ke bawah. Nah, di sini sudah muncul
ada Emiglio dan Santa. Di sini kita coba dulu salah satunya, yaitu Emiglio. Klik pada ini. Nah, otomatis Emiglio-nya ke atas ya, yang ada current. Di sini kita lihat dulu. Kita coba pada bagian yang Santa ini. Klik yang di tempat yang sama. Oke, di sini sudah. Balik lagi ke ini. Di sini kita refresh dulu. Nah, otomatis ini sudah berubah. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke admin. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada logo file, ada logo. Nah, setelah muncul pada tampilan seperti ini, selanjutnya di sini ada beberapa fitur, ada logo file dan logo image. Nah, apa beda logo file dan logo image itu? Jadi kalau logo file itu akan mengganti nama perpustakaannya dengan logo. Kemudian logo image itu akan menambahkan, di sini kita klik dulu. Pada logo file itu akan merubah pada bagian ini, kemudian pada image itu akan menambahkan setelah browse. Oke, kita balik ke yang tadi. Di sini kita klik pada ini, bagian ini. Oke. Selanjutnya kita ke bahan. Nah, ini di header logo kita klik. Nah, pada bagian ini saya ingin menambahkan yang ini. Klik open. Oke, selanjutnya pada ini, header ini.
Bisa dirangkum. Selanjutnya kita lihat pada yang tadi. Ini kita refresh saja seperti apa tampilannya. Refresh. Oke, berarti setelah muncul pada tampilan seperti ini, berarti sudah berhasil. Nah, itu cara untuk menambahkan logo dan header. Oke. Nia, diam. Selanjutnya, setelah kita berhasil memasang header logo dan header image, selanjutnya kita masuk pada peningkatan fungsi Omeka melalui plugin. Baik, langsung saja di sini kita klik pada ini plugin. Nah, setelah masuk ke dalam plugin, di sini terdapat 3 fitur. Di sini yang tersedia yaitu ada koin, ada ini, dan ada X hybrid dan simple patch. Jadi kalau tidak tahu orang kayak Anda. Jadi kalau ke file yang tadi, sebentar, kita balik ke bahan yang tadi. Nah, pada plugin Omeka kita klik. Kemudian di sini ada collection tree. Ini kegunaannya untuk supaya orang mudah menelusur koleksi-koleksi yang berdasarkan pohon subjek. Kemudian di sini ada geolation. Ini kegunaannya agar item itu ada tampilan lokasi Google Map-nya. Kemudian di sini ada HTML media. Fungsinya untuk menampilkan player media maupun audio. Selanjutnya ada PDF embed. Ini fungsinya untuk viewer PDF. Jadi kalau kita masuk ke PDF, kita bisa membacanya tanpa mendownloadnya terlebih dahulu. Yang ini, plugin ini dapat diperoleh pada Chrome. Kita ketikkan saja di sini. Plugin Omeka Classic. Nah, setelah itu kita enter saja. Tunggu terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa mengkliknya.
Oke, kita scroll ke bawah. Di sini ada banyak plugin yang bisa memperkaya fitur-fitur Omeka. Oke, uh, nah teman-teman bisa mendownload yang diinginkan di sini. Oke, balik lagi ke file yang tadi. Selanjutnya kita blok filenya, kemudian klik kanan, klik kanan lalu klik copy. File ini kita pindahkan ke drive C. Klik pada selanjutnya kita klik pada SAM. Nah, klik pada htdoc. Setelah itu klik pada Omeka. Setelah itu klik pada plugin. Nah, di sini. Lalu kita paste di sini. Klik paste. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu kita klik kanan. Ini kita ekstrak here. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah kita ekstrak, jadi file yang kompres ini tidak perlu digunakan lagi. Ini bisa di-delete saja. Klik delete. Nah, di sini masih tersedia 3, kita cukup merefresh-nya saja. Nah, di sini sudah tersedia beberapa. Selanjutnya, kita install pada bagian geolocation. Oke, di sini pluginnya tidak otomatis digunakan, tetapi perlu diinstal terlebih dahulu. Oke, pada collection tree kita klik install. Nah, di sini kita tidak menceklis semuanya, kita cukup menceklis pada bagian yang di atas ini saja. Nah, kita save. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah muncul pada tampilan seperti ini, berarti telah berhasil. Selanjutnya kita install pada geolocation. Kita klik install.
Oke, di sini tidak ada perubahan, langsung saja kita klik pada Shift. Oke, selanjutnya kita install pada HTML5. Nah, di sini juga tidak ada perubahan, langsung klik Save saja. Oke, selanjutnya setelah itu kita install pada PDF embed. Klik install. Ini kita klik save. Sudah berhasil. Demikian itu cara install plugin. Tadi ada 4, adalah Quotient Tree, Geolocation, HTML Media, dan PDF Embed. Setelah kita berhasil menginstal Collection Tree, otomatis ada Collection Tree pada bagian ini. Pada bagian Geolocation juga ada Maps di sini. Selanjutnya kita masuk untuk membuat Collection Tree. Untuk membuat kelompok-kelompok divisi agar mudah menelusur koleksi digital yang ada di Omeka. Pertama kita klik Collection. Koleksi untuk pembagian kelompok koleksi supaya nanti pemustaka atau pengguna gampang untuk menemukannya. Contohnya di sini yaitu kita balik ke file. Selanjutnya kita klik pada bahan latihan Omeka ini. Setelah itu kita klik pada struktur pohon koleksi. Nah, di sini ada PDF-nya. Coba kita buka PDF-nya. Oke, inilah contoh pohon koleksi tersebut. Di sini ada beberapa, ada arsip UIN Imam Bonjol, ada Fakultas Adab dan Humaniora, ada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan ada Perpustakaan UIN Imam Bonjol. Nah, ini contoh pohon koleksi. Di sini juga di bawah kelompoknya juga terdapat subbab koleksi lagi.
Ini tergantung di mana kita membangun perpustakaan digital. Nah, kita buat dulu arsip UIN Imam Bonjol. Kita balik lagi pada admin. Nah, ini klik pada add location. Nah, kita ketik arsip UIN Imam Bonjol. Setelah ini, pada bagian ini pastikan teman-teman mengklik yang public. Ini fungsinya untuk menampilkan nanti pada objek. Nah, habis itu klik add location. Ntar kita tunggu dulu. Kita buat, kita klik lagi. Nah, selanjutnya untuk Fakultas Adab dan Humaniora. Ini kita balik lagi, kita add location lagi. Oke. Di sini kita ketikkan Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, klik public, klik pada add location. Nah, sudah muncul berarti telah berhasil. Bonjol. Pada total di sini masih kosong. Pada total number of item ini untuk koleksi digitalnya. Oke, baik, kita balik lagi ke sini. Nah, pada Fakultas Adab dan Humaniora ini ada subbabnya yaitu Bahasa dan Sastra Arab. Kita balik lagi pada admin. Selanjutnya kita klik pada add a collection. Nah, di sini kita ketikkan bahasa dan sastra Arab. Jangan lupa karena ini karena dia subbab koleksi, maka dia harus dilabelkan induk koleksinya. Baik, kita klik parent collection. Nah, pada bagian ini kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora.
Oke. Selanjutnya klik pada public. Setelah itu klik pada add collection. Bahasa dan sastra Arab untuk melihat apakah betul bahasa dan sastra Arab ini bagian dari Fakultas Adab. Bisa kita klik pada collection tree. Nah, di sini sudah ada sub koleksinya bahasa dan sastra Arab, yaitu dari Fakultas Adab dan Humaniora. Oke. Yang selanjutnya kita balik lagi ke collection. Nah, setelah pada bagian ini kita balik lagi ke sini. Selanjutnya kita buat diploma 3 ilmu perpustakaan sampai sejarah peradaban Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menginputnya terlebih dahulu. Oke, setelah kita input tadi subbab dari ilmu Fakultas Adab, selanjutnya kita coba cek di sini. Nah, ini telah diinput. Selanjutnya kita balik lagi ke collection. Setelah itu kita balik lagi ke yang tadi. Nah, selanjutnya kita input pada Fakultas Dakwah dan-nya, yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ini juga diinput seperti Fakultas Adab dan serta subbabnya ini. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya input terlebih dahulu semuanya yang pohon koleksi yang ini. Sudah kita input semuanya, lalu kita dulu hasilnya. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Oke, demikianlah cara untuk membuat collection tree. Setelah ini kita akan mencoba bagaimana menginput item ke Omeka. Oke, langkah yang pertama yaitu kita klik pada menu item. Nah, setelah muncul pada tampilan seperti ini, sebelum itu kita akan mempersiapkan metadata dari item. Mirip dengan membuat deskripsi katalog, cuman agak berbeda karena Omeka menggunakan deskripsi dari Dublin-Core. Pada pergi ke bahannya tadi. Nah, di sini ada file item digital. Kita klik saja pada ini. Nah, di sini ada beberapa item, yaitu ada foto, ada skripsi, ada video.
kita input foto, kita klik pada filenya. Nah, di sini ada dua. Ini ialah file foto yang terkait jam gadang. Nah, ini akan kita upload ke dalam Omeka nantinya. Sedangkan itu PDF ini adalah metadata foto nanti untuk membantu kita apa saja yang perlu diisi. Metadata ini yang akan mewakili dari foto jam gadang ini. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke yang tadi. Sampai ramai itu. Oke, setelah muncul pada laman seperti ini, selanjutnya kita membuka file yang tadi, yaitu metadata foto itu. Nah, ini tanya. Selanjutnya kita ingin mengopikan pada title. Kita kopikan, kita blok dulu semua. Kita copy. Kita klik paste. Setelah itu pada bagian subjek, yaitu subjeknya di sini ada beberapa, ada arsitektur, vulkanik, dan bukit tinggi. Di sini kita copy satu-satu terlebih dahulu, paste. Untuk menambahkan yang selanjutnya, yaitu kita klik pada add input ini. Nah, otomatis dia tambah satu lagi. Oke, kita masukkan subjeknya. Itu kita masukkan lagi yang vulkanik. Nah, vulkanik ini kita blok terlebih dahulu. Terus copy, selanjutnya paste di sini. Nah, ini kagak bikin. Ini kita copy saja. Setelah itu kita masukin, klik paste. Oke, selanjutnya kreator, kita balik lagi ke file yang tadi. Ini kreatornya Zulkair, copy, bentar. Copy, balik lagi. Oke, selanjutnya sort, yaitu foto Gunung Merapi. Di sini kita paste lagi. Selanjutnya yaitu publisher. Kita balik lagi ke sini. Publishernya di sini Arsip Kota Bukit Tinggi. Oke. Copy lagi, kita paste ke publisher. Kemudian ada date-nya di sini 1000
1967. Kita paste lagi. Selanjutnya kontributor. Oke, kita copy. Situ kita paste lagi. Selanjutnya ada rise. Balik lagi ke file yang tadi. Dilakukan semua sampai selesai ya. Kita kosongkan saja. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kalau udah semua, kita langsung ke atas, yaitu kita klik pada item tipe metadata. Oke. Di sini kita buat, karena ini untuk gambar, jadi kita buat style yang image. Oke, di sini original formatnya yaitu sini, yaitu foto. Copy. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya, physical dimension yaitu lagi, masukin, kita paste pada bagian ini. Selanjutnya yaitu kita klik pada map ini. Setelah itu kita ketikkan di sini Bukit Tinggi. Di sini kita klik pada bagian ini. Kok error ya? Mbak tuh bel. Klik pada bagian ini.
Setelah semua udah, di double linker udah, item TP udah, item TP metadata udah, file udah, dan ini nggak perlu kita apain, map udah. Setelah itu di sini kita klik pada collection. Di sini saya buat pada arsip UMID Imam Bonjol. Selanjutnya jangan lupa checklist yang public ini. Oke, selanjutnya kita klik pada add item. Kemudian kita pergi ke sini. Nah, di sini kita tunggu dulu untuk melihatnya. Pada judul yang ini. Oke, di sini udah ada judulnya. Ini judul yang tadi yang telah kita input tadi. Kita geser ke bawah. Nah, ini ada fotonya. Kalau misalkan ingin melihat lebih jelas fotonya, bisa diklik saja seperti ini. Nah, oke. Habis diklik nggak tahu cara ngembaliinnya lagi, mampus lah. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada geolocation-nya atau lokasinya. Begitu cara untuk menginput item foto. Selanjutnya nih kita coba input item yang skripsi. Oke. Baik, yang selanjutnya kita ke admin lagi. Nah, di sini kan kita ingin menambahkan item pada skripsi. Klik pada menu item ini, lalu klik add an item. Nah, kita masuk kepada file yang skripsi ini. Selanjutnya kita klik pada metadata skripsi. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul, lalu kita geser ke bawah. Ini pada title ini kita kopikan saja. Kita input di sini. Nah, setelah itu subjek. Subjeknya ada 5. Kita kopikan saja dulu semuanya.
di sini kita tinggalkan yang bibliometrik saja. Oke, selanjutnya klik pada add input. Sini juga kita paste lagi, kita tinggalkan yang analisis saja. Oke, klik lagi. Lakukan hal yang sama seperti kita lakukan yang di awal. Klik lagi. Ini kita hapus. Oke, yang terakhir. Nih. Selanjutnya description. Ini kita kopikan lagi seperti yang kita lakukan di file awal yang foto tadi. Paste. Selanjutnya kreator. Di sini ada Nadia Zahwa. Bentar. Lagi paste. Selanjutnya short. Jadi kita langsung kopikan pada publisher saja. Selanjutnya di 2024. 2024. Paste lagi. Selanjutnya ini kontributor. Oke, setelah kita copy paste tadi pada kontributor, kita paste. Nah, kita paste copy lagi, tambahkan add input. Klik pada add input. Nah, ya seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian ini, balik lagi ke filenya. Nah, copy lagi. Selanjutnya ini di copy saja. Kita ke bagian ini. Oke. Selanjutnya deskripsi. Sana ada di ini. Oke. Kita copy lagi. Selanjutnya di sini. Ini klik di sini kita item tipe ini di sini kita buat teks. Nah, oke, pada bagian ini kita kosongkan saja, di sini juga kita kosongkan. Kemudian pilih file, levelnya. Oke, selanjutnya yaitu kita setelah kita klik pada file ini, kita klik pada bagian ini kita klik lagi. Nah, kemudian kita cari yang tadi. Nah, kan tinggalnya deskripsi. Kita klik pada deskripsi yang ini, kita pilih yang full text. Klik open. Oke, kemudian ini tidak perlu diisi. Ini juga tidak perlu. Selanjutnya collectionnya kita buat pada perpustakaan ilmu informasi yang S1. Nah, kemudian kita klik pada public.
klik pada add item. Ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada yang telah kita tulis tadi. Kita geser ke. Nah, filenya juga sudah ada di sini. Terah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian item video. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Akan membonjol. Filenya di sini ukurannya 42. Nah, karena Omeka hanya menerima maksimal file 40 MB, selanjutnya kita ubah dulu cara agar filenya itu bisa dimasukkan nanti ke sini. Oke, selanjutnya cara mengubahnya yaitu kita balik ke file yang tadi. Kita klik pada local C. Kemudian kita klik folder exam. Lalu katakan bentar. Stop Bubi Bieto. Kemudian klik pada folder PHP. Nah, di sini kita lanjutnya klik edit with Notepad++. Pada share. Nah, setelah itu kita tulis di sini max. Setelah kita tulis, lalu kita klik pada find next. Kita klik lagi. Klik lagi. Di sini sampai kita menemukannya. Pada bagian ini kan tertulis 40. Jadi 40 ini kita ubah menjadi 65. Oke. Nah, setelah kita klik pada find next tadi, pada baris 853 di sini juga kita ubah, kita samakan sama yang di atas tadi. Ini jangan lupa disimpan.
Kalau sudah, kita perlu restart Apache. Oke, jika sudah kita restart, selanjutnya yaitu kita pergi ke yang tadi. Nah, sebelum itu jadi 65, maksimalnya 65 MB. Bentar, kita matikan dulu ininya. Baik, selanjutnya kita buka item video. Kita balik lagi ke sini, bahan latihan tadi. Nah, pada bagian ini kita klik. Kita copy. Kita masukin, paste. Begini sama seperti yang kita lakukan pada item foto dan skripsi tadi. Sini saya persingkat saja biar cepat. Oke, setelah diinput semuanya pergi ke item tipe metadata. Oke, pada bagian ini kita pilih yang ini, moving image. Tunggu dulu. Nah, di sini kita balik lagi ke file. Kopikan. Selanjutnya ini original formatnya. Setelah itu kita kesini lagi, durationnya di sini. Nah, selanjutnya udah, kita pergi ke map. Kita masukkan lagi filenya. Selanjutnya pada collection ini kita pilih yang Pustakaan Imam Bonjol Padang, klik publish.
Oke, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti telah berhasil. Nah, setelah pada tampilan ini, kita klik pada yang ini. Oke, di sini telah ada profil UPT Perpustakaan Imam Bonjol Padang. Selanjutnya kita klik saja untuk melihatnya. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Di sini sudah ada. Nah, ini videonya juga sudah ada. Selanjutnya kita coba. Oke. Sebagai ruang untuk membaca. Nah, kemudian kita lihat pada collection tree. Nah, di sini juga sudah ada. Kita balik ke yang tadi. Oke. Demikian cara penginstalan. Oke, demikian tutorial cara penginstalan dan penggunaan UMEKA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.